أرسله المولى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak ya? Sebentar lagi 17, harus semangat Pak ya. Ini udah benderanya udah ada nih. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Libur ya? Libur, alhamdulillah. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini sebetulnya pembahasan tentang tazkiyatun nafs itu panjang Pak ya. Saya diamanahkan untuk mengisi tentang tazkiyatun nafs. Bukunya segini, tebal sekali itu. Cuman kita coba untuk meringkas, karena ini penting. Tazkiyatun nafs itu pembahasannya nanti akan masuk ke pembahasan tauhid. Bagaimana pengaruh tauhid? Bagaimana buah dari tazkiyatun nafs termasuk buah dari tauhid? Kita bertauhid kan Pak? Bertauhid nggak? Bertauhid. Tapi sesungguhnya dari tauhid itu sudah belum kita rasakan buahnya. Jangan-jangan kita nggak sadar kalau kita itu merasakannya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Makna daripada tazkiyatun nafs. Tapi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Saya mulai dari sebuah kisah yang kita nanti akan mengambil ibrahnya, benang merahnya, sebuah kisah ikonik yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, dialami oleh sahabat Umair ibn Hammam al-Ansari. Umair ibn Hammam al-Ansari. Artinya apa? Sahabat ini dari kalangan Ansar. Karena sahabat itu ada dua, Muhajirin dan Ansar. Sahabat Muhajirin itu yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan penduduk asli Madinah disebut dengan Ansar. Suatu ketika perang Badar ini akan berkecamuk, akan terjadi. Rasulullah dan para sahabatnya sudah ada di lokasi. Kemudian orang-orang musyrik tatkala itu sudah mendekat, fadanal musyrikun. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fadanal musyrikun. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu setelah mendekat kepada kubunya Rasulullah, sudah mulai mendekat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Qumu ila jannatin 'arduha samawati wal ardh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdirilah kalian menyongsong surganya Allah yang luasnya langit dan bumi." Berdirilah kalian untuk menyongsong. Artinya apa? Rasulullah mengobarkan semangat jihadnya tatkala itu. Qumu ila jannatin arduha samawati wal ardh. Berdirilah kalian, ayo songsong. Kemudian salah seorang sahabat yang ada di situ mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, di antaranya Umair bin Hammam al-Ansari. Beliau Umair bin Hammam al-Ansari kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ardh." Wahai Rasulullah, benarkah itu kita akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Kemudian apa kata Rasulullah? Naam, betul. Betul, surga itu luasnya langit dan bumi. Luas sekali. Bukan seluas bangunan ini, bukan seluas rumah yang kita punya. Seluas langit dan bumi itu untuk orang yang mau mengorbankan jiwa dan raganya di jalan Allah. Setelah mendengarkan itu, jawaban dari Rasulullah bahwa benar itu adanya, sahabat Umair bin Hammam al-Ansari mengatakan, paham maksudnya Pak ya? Sesuatu yang membuat tercengang dirinya sehingga harus mengatakan Tidak ada sepatah kata pun yang pantas untuk
diucapkan karena memang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata, hingga mengucapkan bah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, ma yahmiluka ala hadzal qaul, ala hadzal kalam. Wahai sahabat Umair bin Hammam al-Ansari, kenapa engkau mengucapkan kata tersebut bah? Kemudian beliau menjawab, Umair al-Hammam bin Hammam al-Ansari menjawab, la wallahi ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku mengucapkan itu semata-mata karena aku berharap agar menjadi bagian dari penduduk surga tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta min ahliha, kau termasuk penduduk surga tersebut. Langsung semangat. Setelah mendengarkan jawaban dari Rasulullah, jaminan dari Rasulullah, apa yang selanjutnya? Beliau keluarkan kurma yang ada di kantongnya ini, ya, keluarkan kurmanya itu, dikeluarkanlah dia, kemudian dengan cepat melahap kurma itu. Satu kurma dilahap, kemudian ditaruh kurmanya ini. Demi Allah, kalau aku habiskan umurku, sisa umurku ini untuk memakan kurma yang ada ini, sisa kurma ini, lahayatun tawilah. Ini kehidupan yang kelamaan gitu bahasa kita. Kelamaan ini. Paham maksudnya Pak ya? Jadi surga itu sudah ada di depan mata dia. Kalau itu masih disuguhkan untuk makan kurma ini sambil mengangan-angan surga, lahayatun tawilah ini kehidupan ini kelamaan ini. Taruhlah itu langsung faqatala hatta qutil. Dia kemudian berperang hatta qutil, kemudian terbunuh. Pertanyaannya, malladzi hamalahu ala hadzal fi'l? Kenapa sahabat Umair bin al-Hammam al-Ansari ini mau berkorban sampai mampu menggerakkan dirinya, padahal di depannya itu musuh. Musuhnya enggak sedikit tuh. Musuhnya itu 1000. Berbanding sahabat Nabi itu 300 sekian doang. 1 banding 3, 1 orang lawan 3 orang. Wah, kira-kira kalau jenengan ini ketemu sama begal misalkan ya, begal. 3 orang. Ngadepin apa kabur? Apakah kemudian mengatakan innahu lahayatun tawilah? Ini cepet ini harus itu. Hebat, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat dirinya ini Umair bin al-Hammam al-Ansari ini kemudian mampu menggerakkan dirinya untuk menyongsong seruan tersebut? Qalbu, hati. Karena hatinya sedang bersih, mampu dia untuk melaksanakan itu. Gak pikir panjang, kurmanya taruh langsung perang. Itu satu contoh. Contoh yang lain, saya kira yang bermain sosial media pernah melihat sebuah video kakek-kakek ya, bukan anak muda dan orang dewasa, kakek-kakek sudah sepuh datang ke dalam masjid menggeret tabung oksigen. Pernah lihat Pak? Luar biasa. Masih pakai ini tabung oksigen itu dipakai buat napas ini. Datang ke masjid. Pertanyaannya, ini orang sudah tua renta. Kalaupun dipikir-pikir tentang rusuh, kemungkinan dapat rusuhnya. Tapi maladhi hamalahu ala hadzal fit. Kenapa dia itu mau berepot-repot masuk masjid, sholat jamaah di situ? Kalau hati. Berbeda halnya dengan kisah-kisah yang lain, contohnya Fir'aun yang kita kenal kekejamannya, kejam sekali. Tidak hanya kejam biasa, luar biasa kejam. Bagaimana nggak dikatakan kejam? Anak kecil yang belum bisa jalan, yudabbihuna abnahum yastahyuna nisa'ahum. Anak yang kecil itu dibunuh, disembelih. Bayi Pak, balita itu masih kecil. Bagaimana nggak kejam seperti itu? Kejam sekali. Kemudian selain itu menjadikan Bani Israel sebagai budak, diperbudak semuanya. Yang awalnya, yang semulanya Bani Israel itu orang-orang merdeka, diperbudak semuanya sampai disiksa hingga akhirnya dikejar-kejar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang ini, Fir'aun ini menjadi orang yang kejam? Hatinya juga sama. Dan contoh-contoh yang lainnya, ada Qarun, yang padahal Qarun ini hidup di zamannya Nabi Musa, tapi tidak membuat dirinya semakin dermawan, justru semakin sombong dan kikir. Malladzi hamalahu ala hadzal fi'l. Kenapa
Kenapa bisa seperti itu? Hati. Itu karena hatinya. Maka membersihkan hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Proses penyucian hati, pembersihan hati, amaliyah pembersihan hati itulah yang disebut dengan amaliyah tazkiyatun nafas. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Segumpal daging. Setiap manusia itu punya. Idza salahat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal dagingnya ini itu benar, bersih, lagi baik, salahal jasadu kullu, maka semua anggota badannya itu pun akan benar. Maksudnya apa? Ucapannya benar, perbuatannya benar, pemikirannya pun sehat dan lain sebagainya. Wa idza fasadal jasadu kullu, kata Rasulullah selanjutnya, tapi jika segumpal daging ini itu rusak, kotor, fasadal jasadu kullu, kemudian semua anggota badannya pun akan rusak, perbuatannya rusak, merugikan banyak orang lain, dolim sana sini dan lain sebagainya. Ucapannya pun tidak bisa terjaga, seperti yang kita dengar sekarang anak-anak muda sekarang. Luar biasa. Ucapan-ucapan yang perlu kita perhatikan dan perlu kita luruskan, kita perbaiki. Semacam perkataan-perkataan kotor yang sudah dinormalisasi. Sahih. Betul Pak ya? Betul. Itu kotor, tapi karena saking dinormalisasikan udah biasa. Bahkan orang yang mendengar itu seperti udah biasa itu. Mau negur lagi sudah biasa, dinormalisasi. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, itu yang harus dibersihkan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa hati itu mesti dibersihkan? Jam berapa ini? Masih ada waktu. Pertanyaannya, kenapa segumpal hati, segumpal daging itu atau hati itu harus dibersihkan, harus ditazkiyah? Harus atau tidak? Harus. Kenapa harus dibersihkan? Kan itu pertanyaannya. Alasannya ada dua minimal. Yang pertama, karena hati itu adalah wadahnya ilmu. Hati itu wadahnya ilmu. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya ketika beliau mensyarah kitab Ta'dhimul Ilmi di babu tadhiri wi'a'al ilm. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan di dalam ketika beliau menjelaskan atau mensyarah kitab Ta'dhimul Ilmi di bab membersihkan wadahnya ilmu. Jadi hati itu wadahnya ilmu. Ilmu yang sering kita dengarkan kayak semacam ini sekarang, yang kita tuntut ilmunya baik di majelis-majelis taklim ataupun ilmu yang kita baca-baca sendiri, kita buka-buka sendiri, kita pelajari sendiri, ilmu syariat. Itu butuh wadah. Maka beliau menjelaskan, fa inna likulli matlubin wi'aun, setiap sesuatu itu butuh wadah. Segala sesuatu butuh wadah. Air itu butuh wadah. Wadahnya mana? Aqua ini. Bukan aqua, botol ya. Kalau aku kan merek ya, botol. Nasi yang kita mau makan butuh wadah enggak? Wadah butuh untuk kita letakkan. Enggak mungkin kita kemudian ngasihnya ngambang, kan enggak mungkin. Butuh wadah. Air yang banyak itu punya wadah juga. Apa wadahnya? Sungai, laut dan sebagainya. Sampai manusia tinggal itu butuh wadah, rumah, tempat juga berpijaknya manusia itu butuh wadah. Apa itu? Tanah, bumi. Maka beliau mengatakan fa inna likulli matlubin wi'a'un. Setiap sesuatu itu butuh wadah. Wa wi'a'ul ilmi al-qalb. Dan wadahnya ilmu itu hati. Ini harus dipersiapkan. Ini yang harus dipersiapkan dan harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu sibuk mencari ilmu. Ya betul, mencari ilmu itu bagus. Amalan yang sangat disyariatkan. Bahkan orang yang berilmu itu lebih dimuliakan daripada orang ahli ibadah, betul. Tapi jangan sampai lupa menyiapkan wadahnya. Jangan sampai lupa menyiapkan wadahnya. Ibarat kita mau menimba air,
jauh-jauh datang, tapi wadahnya lupa dibawa. Bagaimana kita membawa pulang air itu? Tidak bisa. Harus siapkan wadahnya. Dan kotor tidaknya wadah tersebut akan mempengaruhi isinya. Air ini, mohon maaf, kalau isinya itu kotor, kira-kira wadahnya ikut kotor tidak? Kotor jelas. Sama dengan hati. Ilmu itu baik, ilmu syariat apalagi. Tapi ketika wadahnya itu, wadah untuk ilmu tersebut kotor, ilmunya pun tidak akan bermanfaat. Maka kita sering mendengar ada alim tapi suka menghujat. Ada Pak? Ada. Ada orang yang berilmu alim tapi suka menggibah. Dia alim tapi lisannya tidak dijaga. Harus disiapkan wadahnya. Semakin wadah tersebut bersih, maka semakin siap wadah tersebut untuk menampung ilmu. Sehingga tidak ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tembus begitu saja. Datang di masjid, keluar hilang. Jangan sampai seperti itu. Harus disiapkan wadahnya. Wa wi'aul ilmi al-qalb. Dan wadahnya ilmu itu hati itu yang harus dipersiapkan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan perumpamaan ilmu dalam hati itu seperti nurul misbah, cahaya lampu ini, cahaya lampu. Jadi ilmu dalam hati itu seperti cahaya lampu. Ini lampu Pak, ada cahayanya Pak ya, ada cahayanya betul ya. Coba kita bayangkan, kalau lampu tersebut ini kacanya, zujatnya, kacanya itu kotor berdebu atau jenengan cat hitam luarnya, kira-kira cahaya lampunya bisa keluar menerangi atau tidak? Gak bisa. Betul ya? Bisa, gak bisa. Ini lampu terang, tapi kalau kacanya ini kotor, berdebu, apalagi debunya itu sampai lebat, menutupi ini semua, menutupi lampu tersebut, cahayanya gak mampu untuk keluar. Sama dengan hati. Ilmu sebanyak apapun yang kita serap, ketika hati itu kotor, tidak mungkin dia bisa menumbuhkan akhlak-akhlak yang karimah. Tidak akan muncul, tidak bisa, tidak akan bermanfaat. Maka ini yang harus kita perhatikan, harus mempersiapkan wadahnya. Itu alasan pertama kenapa hati itu harus dibersihkan. Alasan yang kedua selanjutnya, setelah hati ini dibersihkan, wa kullu ina'in billadhi fihi yandhahu, kata beliau penulis kitab ini Syekh Dr. Anas Ahmad Karzun, beliau mengatakan wa kullu ina'in billadhi fihi yandhahu. Apa artinya? Setiap wadah bejana itu akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Sekali lagi, semua bejana, semua wadah, semua tempat itu akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Ini air isinya, botol air. Ketika dituang, air putih Pak ya. Ketika dituang, maka keluarnya air putih. Jangan tumpah kan. Nah, kalau misalkan ini saya ganti pakai air susu, kira-kira ketika dituang yang keluar apa? Air susu. Kalau isinya air madu, isinya kemudian dituang yang keluar air madu. Kalau saya ganti ini dengan air, mohon maaf, air comberan misalkan, dituang yang keluar bau tidak? Bau. Sama dengan hati. Ketika hati ini terisi dengan hal-hal yang kotor, entah itu karena ilmunya ilmu yang kotor atau hatinya yang kotor, sehingga antara ilmu dan hati ini tidak sinkron, maka selanjutnya yang terjadi apa? Wa kullu ina'in billadhi fihi yandhahu, maka akan mengeluarkan isi yang di dalamnya. Dia akan naik dan akan keluar melalui lisan menjadi perkataan-perkataan yang tidak baik ketika hatinya tidak baik. Dia akan keluar menjadi anggota badan, akan menjadi perbuatan, sehingga perbuatannya pun perbuatan yang tercela. Al-af'al al-madmumah, perbuatan yang tercela. Dan dia akan keluar menjadi pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Dari mana sumbernya? Dari sini, maka harus dibersihkan.
Maka kata Allah tabaraka wa taala, qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung mereka yang telah mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh akan menjadi orang yang merugi bagi mereka yang menyia-nyiakan atau merendahkan jiwanya. Jiwa manusia, nafasnya manusia itu sesuatu yang sangat mulia. Maka dalam ayat ini, ayat sebelumnya kita tarik sebelumnya, Allah tabaraka taala bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha. Apa artinya wa nafsin, Pak? Dan demi jiwa. Dalam surat ini Allah tabaraka taala bersumpah dengan apa? Jiwa manusia. Artinya apa? Artinya bahwa jiwa itu termasuk bagian dari ciptaan Allah. Ini bukan main-main, sesuatu yang memiliki manfaat dan memiliki peran besar dalam kehidupan. Karena apa? Karena setiap sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah itu pasti memiliki kegunaan di dunia. Manfaatnya pasti besar. Contoh, wasyamsi waduhaha, dan demi matahari bermanfaat gak? Luar biasa manfaatnya. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi ini, tidak akan mati semuanya. Tumbuhan mati, hewan pun gak bisa makan lagi. Bagaimana kalau hewan dan tumbuhan meninggal dunia, mati semua kan? Manusia bagaimana mau mengkonsumsi makanannya? Tidak bisa. Wasyamsi termasuk di sini. Jiwa manusia itu spesial. Jiwa manusia itu spesial. Bahkan dijelaskan ada karakteristik khusus yang dia itu tidak dimiliki oleh jiwa-jiwa yang lain. Baik itu jiwanya jin, jiwanya rohnya malaikat, ataupun bahkan hewan. Berbeda semuanya. Setidaknya yang paling mirip itu dengan jin, yang dua-duanya kemudian dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ini jiwa. Maka di antara karakteristik yang mengkhususkan pada jiwa manusia adalah bahwa jiwa manusia itu memiliki fitrah. Tahu fitrah, Pak? Fitrah. Tahu fitrah? Naluri lurus yang mendorong pemilik jiwa tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah itu. Maka tidak ada ceritanya ketika manusia ini ya tidak terkontaminasi dengan apapun, dibiarkan saja, kemudian tidak terkontaminasi, baik terkontaminasi oleh masyarakat ataupun bujuk rayu setan, orang tersebut meskipun dia itu tidak tahu agama, dia pasti akan mencari tahu Rabbnya. Itu fitrah. Memang fitrahnya manusia begitu. Dia akan mencari tahu siapa yang menciptakan saya. Akan berpikir, itu salah satunya. Dan nanti akan ada pembahasan yang lebih panjang dari itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kenapa jiwa itu atau nafas hati itu harus dibersihkan, pertanyaan selanjutnya, dibersihkan dari apa? Kan begitu. Hati yang sudah bersih maka harus dijaga kebersihannya. Tapi kalau kotor, sedang dalam keadaan kotor, berpenyakit, maka harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari penyakit-penyakit yang itu melekat pada jiwa dan pada hati, yang membuat hati tersebut kemudian menjadi jatuh sakit. Di antara yang harus dibersihkan, dipastikan, kita memastikan bahwa hati kita ini benar-benar bersih dari penyakit-penyakit syahwat. Penyakit kronis yang itu ketika dibiarkan menjangkit hati seorang muslim, jiwanya seorang muslim, maka akan jatuh sakit. Kalau sudah jatuh sakit akan terjatuh pada dosa dan dosa dan dosa. Sekali lagi saya ulang, hati itu perlu dan butuh dibersihkan, harus dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakitnya. Di antara penyakit hati itu adalah penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Penyakit yang muncul ketika manusia ini orientasinya ke dunia, orientasinya ke jasad. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Satu unsur jasad dan yang kedua unsur ruh. Betul Pak ya? Jasad itu fisik, ruh itu jiwanya. Pernah dengar istilah roh gentayangan? Itu untuk siapa? Yang sudah meninggal.
Jadi ruhnya itu sudah keluar meninggalkan jasad. Jadi manusia itu diciptakan dari dua unsur. Satu unsur jasad, yang kedua unsur ruh. Jasad ini diciptakan oleh Allah dari tanah liat, min tinin lazib, dari tanah liat. Sedangkan ruh ini yaitu yang kemudian ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad tersebut, sehingga manusia tersebut menjadi manusia hidup yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu punya alasannya. Kenapa Allah itu ciptakan dari dua unsur? Bukankah Allah itu mampu kemudian menciptakan manusia dari satu kesatuan saja? Kenapa harus ada dua unsur? Itu ada alasannya. Salah satu alasannya adalah karena jasad tersebut diciptakan dari tanah, yang kemudian dari tanah tersebut ditujukan pada manusia agar mampu melebur di bumi, menegakkan khalifah, menegakkan syariat Allah di muka bumi, menjadi pemimpin di bumi. Sedangkan unsur ruh ini agar manusia menjadi makhluk mulia, bahkan mulianya itu lebih mulia daripada malaikat. Ini yang harus kita sadari. Maka dalam sebuah ayat Allah Taala berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan bani Adam. Telah dimuliakan. Jangan sampai manusia itu yang sudah dimuliakan kemudian dirinya hinakan sendiri. Bagaimana ada manusia yang sudah mulia kemudian dihinakan? Ada. Mereka menghinakan dirinya sendiri. Dengan jalan apa? Mereka tidak mau menjaga kebersihan hatinya, tidak mau mentazkiyah dirinya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut. Di antaranya adalah penyakit syahwat. Syahwat itu, Pak, syahwat itu bukan hanya syahwat, mohon maaf, seksual, tidak. Penyakit syahwat itu bukan hanya syahwat seksual, tidak. Setidaknya ada 4 macam syahwat yang harus diperhatikan, yang harus diwanti-wanti. Ada nggak di antara 4 ini itu yang melekat di hati kita? Kalau ada, segera ini dibersihkan. Harus segera dibersihkan. Apa keempat ini? Singkatnya kita jelaskan secara singkat karena pembahasan masih ada banyak. Yang pertama, syahwatu hubbin nafs. Syahwat itu artinya naluri. Tahu naluri, Pak ya? Naluri, insting. Yang memang itu ada di diri kita. Jadi syahwat itu memang sudah ada di diri manusia, dan Allah itu sengaja ciptakan dan adakan di jiwa manusia, dan punya peran masing-masing. Syahwat itu ada perannya, peran dalam kehidupan. Seperti contoh misalkan syahwat kita terhadap perempuan misalkan. Ada itu naluri alami. Tapi manakala naluri alami itu tidak diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan Allah dan Islam, maka yang terjadi apa? Melampaui batas. Maka syahwat ada 4 macam. Syahwatu hubbin nafs, syahwat cinta terhadap diri sendiri. Itu termasuk syahwat. Ngerasa nggak, Pak, kita itu memiliki cinta terhadap diri sendiri? Ngerasa? Saya kasih contoh. Misalkan manusia itu tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib. Sepakat? Sepakat, Pak ya? Nggak ada yang tahu tentang hal yang gaib. Tahu nggak di sini ada malaikat? Nggak tahu ya? Nggak nampak ya? Tapi ada. Karena apa? Dari sabda Rasulullah, mastama'akumun fi baitin min buyutillah, sampai akhir itu. Termasuk hal yang gaib itu adalah apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau misalkan, nih pertanyaan saya, kita itu kemudian dibukakan itu kegiatan-kegiatan yang akan terjadi di masa depan atau di besok hari, baik yang buruk maupun yang baiknya. Kira-kira nih, setelah kita tahu buku amalan tersebut, catatan tersebut yang akan terjadi, takdir yang akan terjadi di masa depan, yang itu bentuknya gaib, kira-kira yang kita mau ambil yang buruk atau yang baik? Yang buruk mau diapakan? Jangan sampai terjadi. Kalau misalkan kita tahu nih, nanti saya keluar dari masjid, saya kepleset ini jatuh itu, gelundung gitu ya misalkan. Kira-kira kalau tahu itu apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Hati-hati, pasti itu. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran, lau kuntu a'lamul ghaiba laktsartu minal khair wa ma massaniyas su. Dalam ayat ini Allah Taala berfirman melalui lisannya nabinya, kalaulah sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, laktsartu minal
khair, maka aku akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, akan mencari kebaikan-kebaikan, sehingga apa? Terhindar dari keburukan. Ini memang hasrat ataupun syahwat hubin nafs, kecintaan kita pada diri yang mendorong kita itu selanjutnya apa? Berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan dan kesenangan pada diri. Ini pun syahwat. Upaya untuk mencari kesenangan, upaya untuk menjadi orang yang perfect, orang yang paling baik di antara orang-orang yang lain, ini pun syahwat. Tapi kalau syahwat tersebut tidak dikendalikan dengan syariat Islam, pemahaman Islam, ini berbahaya. Cinta pada diri itu wajar, lumrah adanya. Kalau tidak ada cinta pada diri, kita dihina, kita nggak akan marah. Kita dilecehkan, kita nggak akan marah. Tapi nyatanya bagaimana? Marah tidak kalau dilecehkan? Jangankan kita, orang tua kita kalau dihina kita marah tidak? Marah, harga dirinya ada. Tapi harga diri tersebut, cinta pada diri tersebut, kalau tidak diatur dengan Islam, menjadikan kecintaan terhadap diri sendiri itu di atas cintanya pada Allah dan Rasulnya, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Itu yang kemudian menjadi penyakit hati, akan melahirkan dosa-dosa. Di antara dosa yang akan muncul dari kecintaan terhadap diri sendiri yang melampaui batas, bahkan diletakkan di atas kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya, di atasnya itu ya paling tinggi, yang terjadi apa? Yang pertama, dia akan menjadi orang yang riya. Sholatnya bukan diperuntukkan oleh Allah, tapi bagaimana mendapatkan kesenangan diri, dipuji orang. Dipuji orang itu nikmat, Pak. Betul enggak? Betul nggak? Seneng nggak dipuji orang gitu? Seneng ya. Tapi kalau itu pada urusan akhirat kemudian kita tujukan untuk hal tersebut, amalan kita lebur langsung, hilang langsung, habaan mansura, lebur langsung. Satu, menjadi orang yang riya. Yang kedua, menjadi orang yang takabur, orang yang sombong. Sombong, dia akan menjadi manusia yang sombong. Baik sombongnya itu menolak kebenaran, setiap kebenaran yang diberikan kepada diri, disampaikan kepada dia, tolak. Karena apa? Merasa dirinya itu lebih baik. Sombong. Ataupun merendahkan manusia. Yang ketiga, menjadi orang yang ujub. Mana ujub? Apa arti ujub? Bangga di diri, ini loh saya. Kemudian selanjutnya egoisme. Menjadi manusia yang egois. Karena menurut dirinya ya dia yang paling benar gitu. Egois. Kemudian yang kelima, akan cepat marah. Dia akan menjadi manusia yang cepat marah, gampang marah. Ini kalau kecintaan pada dirinya ini melampaui batas, diletakkan di atas kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, syahwatu hubbin nafsi. Yang kedua, syahwatul batni, syahwat perut. Syahwat perut itu sebenarnya itu normal saja. Tanpa syahwat perut, manusia itu justru nggak bisa makan. Orang yang nggak punya syahwat terhadap makanan itu justru manusia yang tidak normal. Betul Pak ya? Yang akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit, diinfus. Kenapa? Karena dia setiap makanan nggak mau masuk, nggak ada syahiyah, nggak ada nafsu untuk makan, nggak ada syahwat untuk makan. Tapi ya, yang ditujukan oleh Allah adanya syahwat perut ini agar manusia itu kemudian mengambil nutrisinya, makan dan minum, yang ditujukan agar tulang punggungnya ini tegak dan mampu untuk mengerjakan ibadah. Itu tujuannya adanya syahwat perut. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batnin." Tidaklah anak Adam itu lebih buruk. Mereka itu tidak ada wadah yang paling buruk yang dipenuhi oleh manusia selain perut. Artinya apa? Wadah yang paling buruk untuk dipenuhi itu perut. Bihasbi mri'in uqulatun yuqimna sulbah. Maka cukuplah seorang itu kalau makan itu ditujukan agar tulang punggungnya itu tegak. Bagaimana caranya? Thulutsani ta'amihi wa thulutsani syarabi wa thulutsani nafasihi. Dibagi menjadi 3.
Satu, sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Kalau ini tidak dikerjakan dan menjadi syahwatnya itu melambung, yang awalnya ditujukan, yang harusnya diinginkan oleh Islam agar dia itu makan dan minum secukupnya untuk mampu tegak beribadah kepada Allah, karena tujuan kehidupan manusia itu untuk beribadah. Tapi kalau sudah menjadi syahwat, yang terjadi apa? Penyakit apa? Penyakit malas, mager. Betul Pak ya, mager. Nggak percaya sama saya tunjukkan. Ketika puasa kemarin Ramadan, ya berbuka puasa, yang makannya itu kemudian dipenuhi semuanya, kira-kira tarawihnya semakin semangat enggak? Semangat Pak. Semakin semangat Ustaz itu enggak? Luar biasa, kemudian tegak wudhu itu enggak, mager, nantilah tunggu adzan dulu gitu kan. Apalagi kalau tahu imamnya panjang ini, udah mager Pak jadinya. Betul ya? Ya mager. Kenapa? Karena dia enggak sesuai dengan keinginan syariat, enggak sesuai dengan keinginannya Islam. Allah ciptakan adanya syahwat perut itu agar untuk ibadah, dibagi sedemikian rupa. Kalau dipenuhi semuanya, hidupnya untuk perut, tujuan hidupnya untuk perut, satu mager, kemudian mengeraskan hati, menjadi orang yang israf. Mana israf? Berlebihan dia. Mukbang, banyak gede itu, mukbang, perutnya penuhin, segala macamnya. Itu syahwat perut. Penyakit itu harus dibersihkan. Satu, harus memahami apa tujuan dari syahwat perut diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, syahwat hubbil mal, syahwat cinta pada harta. Itu juga normal. Seorang manusia yang cinta terhadap harta, suka mendapatkan harta, itu normal. Coba misalkan nih, setiap yang hadir sini yang mengikuti kajian subuh pada hari ini, pagi ini, keluar masjid diberikan uang 2 juta. Kira-kira selesai enggak, Pak? Kira-kira ikut enggak? Seneng enggak gitu? Suruh milih misalkan mau dapat atau enggak? Milih yang mana? Enggak, saya ikhlas gitu. Enggak mungkin. Betul kan? Jujur aja. Itu memang normal. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kata Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap khair. Kata para ulama, khair ini mufassir di antaranya Ibnu Katsir menjelaskan khair yang dimaksud di sini adalah mal, harta. Sehingga manusia itu cintanya terhadap harta itu lasyadid, benar-benar kuat. Makanya ada istilah orang memiliki mobil tapi masih mau koleksi. Garansinya gede, garansinya mobil. Kemudian koleksi mobil-mobil yang bla 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 bla. Punya rumah kemudian masih mau bla bla bla. Gajinya besar, masih korupsi. Betul Pak ya? Bukankah mereka yang korupsi itu gajinya besar? Enggak ada di antara kita mungkin yang gajinya itu setara sama mereka, enggak ada. Tapi masih kurang. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, benar kata Allah tabaraka wa taala. Maka sesungguhnya tujuan diciptakannya Allah menciptakan syahwat hubbil mal, syahwat cinta terhadap ini, harta ini, agar supaya apa? Dijadikan harta tersebut menjadi wasilah untuk menggapai keridhoannya Allah. Ketika Allah tabaraka wa taala katakan Allah dan Rasulnya mencintai hamba-hambanya, Allah mencintai Rasulullah, mencintai umatnya senantiasa berinfak sedekah, maka kita gunakan untuk menggapai ridha Allah. Pembangunan masjid ini dan itu, infak untuk menjalankan kegiatan masjid ini dan itu yang harusnya digapai. Tapi kalau menjadi tujuan hidup, uang dan harta menjadi tujuan hidup, sudah, itu ini akan menumbuhkan penyakit. Ketika penyakit itu sudah terjadi, dosa-dosa selanjutnya akan muncul. Di antaranya apa dosanya? Satu, dia akan terhalang dari ketaatan. Bagaimana tidak? Ketika dia jualan misalkan, adzan berkumandang, dikumandangkanlah adzan. Pas waktu-waktu itu, waktu-waktu keluarnya anak-anak atau keluarnya orang-orang untuk membeli makanan. Pilihannya ada dua, mau lanjut berjualan atau memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Kalau hatinya lagi tidak baik-baik saja, condongnya itu lebih kuat terhadap harta, sudah bablas langsung. Terjadi seperti itu. Itu salah satu contohnya. Yang keempat terakhir ini, syahwatul farj, syahwat kemaluan.
Syahwat kemaluan ini juga normal, wajar saja. Tanpa ada syahwat, manusia itu tidak akan berkembang biak. Antum dan saya itu nggak akan lahir kalau manusia tidak punya syahwat. Tapi syahwat tersebut haruslah diatur oleh Islam. Bagaimana Islam mengatur? Dengan menikah bagi mereka yang sudah mampu menikahlah. Ya masyarakat sahabat, maristatu'a minkumul ba'a falitazawwaj. Nikahlah itu. Kalau tidak mampu bagaimana? Puasa. Tapi kalau diumbar begitu saja, dilepas kendalikannya, terjadi apa? Persinahan di mana-mana, pelecehan di mana-mana, gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau kita buka di berita setiap pagi itu pasti ada aja yang berhubungan dengan ini, pemerkosaan lah dan lain sebagainya. Dari mana? Dari syahwat. Maka kita introspeksi diri kita ini, ya, mana di antara ini yang sesungguhnya melekat pada diri kita. Kalau ada segera bersihkan, kalau tidak ada jaga keistiqomahannya. Bagaimana cara membersihkannya? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan mengerjakan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Itu caranya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naik bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan menjadi naik ketika melakukan ketaatan. Maka untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, di antaranya selain kita kemudian bertaubat kepada Allah, muhasabah, dilanjutkan dengan bertaubat, dilanjutkan dengan muhasabah lagi, kemudian melaksanakan semua perintah-perintah Allah kita laksanakan tanpa pilah-pilih, langsung kita kerjakan. Dan melaksanakan amalan-amalan tersebut diantaranya kewajiban. Semua kewajiban rukun Islam itu harus dilaksanakan. Sholatnya, puasanya, zakat yang dia sudah memiliki sesuatu yang sudah masuk nisabnya harus dikeluarkan zakatnya. Haji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan amalan-amalan sunnah itu termasuk bagian dari amalan tazkiyatun nafs. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Dan tidaklah seorang hamba ini senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, pada Allah tabaraka taala, dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah nawafil, baik itu nafilah sebelum dan sesudah sholat ataupun rawatib ya, ataupun nafilah yang malam hari, tahajud, siang hari ada duha, itu dikerjakan. Kalau dikerjakan hatta uhibah, membuat Allah itu cinta pada hamba ini, akan cinta Allah pada hamba ini. Kalau sudah cinta, maka semua kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah. Kemudian ada muhasabah, ada taubat, menikah termasuk amalan tazkiyatun nafas, menjaga sakinah hatinya itu ada nanti, dan lain sebagainya. Ini harus dikerjakan. Dan mengerjakannya ini harus berlandaskan iman dan takwa, tidak dengan yang lainnya. Sedikit lagi Pak ya. Sekali lagi, untuk membersihkan hati dengan bagaimana caranya mengerjakan amalan-amalan tazkiyatun nafas tersebut, semua syariat-syariat kita kerjakan dengan iman dan takwa, atas landasan iman dan takwa, atau dengan kata lain dengan landaskan tauhid yang benar. Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu dari kalimat wahid. Apa arti wahid, Pak? Satu, wahidun satu, isnani dua. Wahidun satu, kemudian kalau wahidun, kalimat wahidun ini kemudian ditasrif, dirubah kalimatnya menjadi wahada yuwahidu tauhidan. Artinya apa? Menjadikan satu-satunya, menjadikan satu-satu. Maksudnya apa? Menganggap dan meyakini Allah itu satu-satunya Rabb yang berhak disembah, satu-satunya Rabb yang maha memberikan rezeki, mengatur alam, mematikan dan menghidupkan. Dan kita pun menyembah hanya kepada Allah. Semua ibadah kita itu hanya diperuntukkan untuk Allah tabaraka wa taala. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini harus menjadi pondasi. Pondasi apa? Pondasi dalam beramal. Jangan dengan yang lain. Kalau pondasinya ini diganti, maka amalan yang kita kerjakan pun akan rubuh, akan roboh, habaan mansura, tidak akan diterima. Jelas.
Di antaranya apa? Ketika ibadah-ibadah tersebut, amalan-amalan baik ini itu dikerjakan atas landasan syirik misalkan, pemahaman syirik. Tahu syirik Pak? Bukan syirik iri, bukan ya. Syirik lo, bukan yang itu. Syirik yang maksudnya itu mensekutukan Allah. Maksudnya apa? Anda beribadah kepada Allah, Anda yakini bahwa Allah itu Tuhan Anda, Rabb Anda, tapi sisi lain masih minta kepada jin. Gitu ya. Kemudian minta pada dukun. Ini musyrik, jelas-jelas syirik. Contoh lain, kita percaya bahwa Allah itu yang memberikan rezeki, tapi sisi lain masih percaya kepada pawang hujan. Musyrik jelas. Kita yakin bahwa yang menurunkan hujan itu siapa? Allah, tapi sisi lain kita panggil pawang hujan itu agar apa? Agar hujan itu tidak turun. Musyrik jelas ini. Udah lebur sudah nanti amalannya. Tidak boleh kita beramal kemudian pondasinya itu kita gunakan ataupun kita pondasikan dengan pemahaman syirik. Nanti akan rusak pemahamannya dan akan rusak ibadahnya. Contoh lain diantaranya ibadah kurban itu baik atau buruk? Baik. Idul Adha yang kemarin kita rasakan disyariatkan. Pahalanya banyak pahalanya. Tapi manakala kurban tersebut ya itu ibadah, tapi landasannya kehidupan kita itu dengan pemahaman syirik, akhirnya apa? Kurbannya, iya dia kurban tapi diperuntukkan untuk lautan. Kita sembelih ayam yang warnanya hitam, ayam cemani itu diperuntukkan agar ini dan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan kurban dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan untuk Allah dengan yang lainnya. Kalau sampai seperti itu, maka orang yang awalnya sudah dimuliakan oleh Allah akan jatuh dia. Bagaimana tidak jatuh? Manusia itu makhluk yang mulia. Yang lainnya itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolongnya manusia. Di antaranya lautan. Manusia itu mampu menaklukkan lautan. Betul Pak ya? Betul kan? Mampu nggak menaklukkan lautan? Bisa. Lautan aja bisa dikeringkan. Betul kan? Bisa dikeringkan. Lautan yang luas aja bisa diseberangi. Kok ada manusia yang kemudian tunduk pada lautan, takut kalau ini dan itu? Kan luar biasa pemahamannya kan. Jadi menyimpangnya awalnya dia itu lebih mulia, jadi manusia sama pohon lebih mulia mana? Manusia. Tapi kalau dia ada pemahaman menyimpang, akhirnya apa? Pohon ini jadi keramat. Jadi keramat. Maka pondasinya harus pondasi tauhid, iman dan takwa. Kalau amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu sudah dilandaskan iman dan takwa, nanti akan muncul selanjutnya buah daripada tazkiyatun nafasnya baru akan muncul. Itu akan muncul nanti. Maka disebutkan dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, alam tarau kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kau lihat bagaimana Allah itu memberikan sebuah permisalan tauhid, bagaimana tauhid ini itu menjadi, ketika dijadikan landasan hidup, tauhid ini nanti akan menjadi pondasi yang kuat yang akhirnya kemudian memunculkan buahnya. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun. Ketika manusia ini ya pondasi hidupnya dibangun atas iman dan takwa, maka akan menjadi manusia yang kuat. Ibarat pohon, akarnya itu akan masuk ke dalam tanah, kuat mencengkeram tanah. Kalau mau cabut itu susah, gak bisa, gak mudah. Benar Ustaz, benar. Contohnya apa? Bilal bin Rabah disiksa sedemikian rupa siksaannya. Apa yang diucapkan? Ahad, tidak ada yang lain. Ammar bin Yasir, kuat dia. Kenapa? Pondasinya iman dan takwa, kuat. Menjadi orang yang sangat kuat. Bukan hanya kuat ketika nge-gym, goes, saya udah berkilo-kilometer, enggak. Tapi bukan itu. Kuat dalam artian yang lain. Ketika ini pondasinya sudah kuat, maka pohon tersebut akan menjulang tinggi, memunculkan ranting-rantingnya, wafar uhafis sama, dan selanjutnya akan memunculkan buahnya tuh tiukulaha kulahainin bidni rabbiyah. Memunculkan buahnya. Singkatnya, di antara buah-buah tazkiyatun nafas
Ketika hati sudah dibersihkan, mengamalkan amalan, berlandaskan iman dan takwa, tauhid, akan memunculkan buah. Buahnya itu akan dirasakan oleh setiap orang. Buahnya ada dua. Satu, sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Singkatnya, kebahagiaan di akhirat kita tinggalkan, pasti nanti akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surga insyaallah ta'ala. Sedangkan kebahagiaan di dunia itu akan dirasakan. Siapa yang merasakan? Sa'adatul fardi wa sa'adatul mujtama. Ketika orang masing-masing, setiap manusia itu mau mentazkiyah dirinya, maka kebahagiaan pun akan dirasakan oleh setiap individu orang yang melakukan hal tersebut, dan akan dirasakan oleh masyarakat. Pasti. Kenapa? Karena ketika seorang itu sudah dibersihkan hatinya, semakin dekat kepada Allah, maka dia akan paham tentang makna muraqabah, diawasi oleh Allah. Maka kalau setiap orang itu memahami makna ini, bahwa dirinya itu senantiasa diawasi, ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa untuk mencatat, kira-kira berani nggak untuk bermaksiat? Berani nggak untuk mencuri motor tanpa harus ada CCTV? Tidak ada. Itu yang akan dirasakan oleh masyarakat. Sahih, Pak? Betul. Makanya jangan bosan-bosan untuk mengajak orang menjadi baik, karena Islam itu agama dakwah. Agama dakwah, kita ajak orang lain untuk menjadi baik juga, tidak hanya kita sendiri. Sedangkan kebaikan pada diri, sa'adatul fardi, kebahagiaan pada diri, itu sekurang-kurangnya ada 10. Saya sebutkan di antaranya saja. Yang pertama, dia pasti akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kenapa iman itu akan bisa dirasakan, akan didapatkan? Karena dirinya telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas. Yang pertama. Yang kedua, badlun nafsi. Buah daripada tazkiyatun nafas selanjutnya, maka orang tersebut akan mau sukarela berkorban, baik jiwa raga maupun hartanya. Yang kita sebutkan contoh di awal ceritanya, Umair bin Hammam al-Ansari. Padahal itu perangnya terjadi di perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa, Pak? Tahun ke-2 Hijriah. Artinya apa? Imannya Umair bin Hammam al-Ansari ini tidak lebih dari 3 tahun. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Tapi sudah mengakar begitu ketika mendapatkan seruan dari Rasulullah untuk langsung menyongsong, langsung berangkat, dikorbankan. Maka maknanya apa? Kalau kita masih merasa terkadang berat untuk berkorban pikiran, berat untuk berkorban keringatnya, jiwa raganya gitu kan, hartanya di jalan Allah, ini harus dipertanyakan. Jangan-jangan tazkiyah nafas saya ini masih perlu dipertanyakan lagi. Iman dan takwanya pun harus dikoreksi lagi. Jangan-jangan dan jangan-jangan ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang gak kalah penting, izzatun nafas. Dia akan mendapatkan kemuliaan diri. Kemuliaan diri. Orang yang telah mentazkiyah dirinya akan mendapatkan kemuliaan diri. Ini yang terakhir saya sebutkan. Izzatun nafas, kemuliaan diri atau harga diri. Tahu harga diri, Pak ya? Sebagian orang itu memandang bahwa harga diri itu bisa diambil dari harta. Orang yang berharta maka akan semakin tinggi martabatnya. Sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu, dan ada yang berpaham seperti itu. Karena buktinya banyak. Berapa banyak di antara kita ketika bertemu dengan orang yang berduit, orang yang memiliki harta banyak, ngerunduk nggak, Pak? Ngerunduk nggak? Assalamualaikum. Sahih. Sebagian orang ada yang menganggap mencari harga diri, kewibawaan, kemuliaan itu dari harta. Apakah ini yang disebut dengan izzatun nafas, buah dari tazkiyatun nafas? Bukan. Karena berapa banyak mereka yang berduit, yang dititipi oleh Allah harta, tapi dia selanjutnya apa? Menghalalkan yang haram, melegalkan yang ilegal, menjadi penjilat dan lain sebagainya. Menjadi mulia tidak, jadi hina. Sebagian orang lagi ada yang menganggap bahwa kemuliaan itu diambil dari kekuasaan. Tidak semuanya. Ada juga yang menganggap kemuliaan itu diambil dari suku, tidak juga. Maka kemuliaan itu diambil ketika seseorang telah memprioritaskan imannya, cintanya pada Allah dan Rasulnya.
membersihkan hatinya dari hubbud dunya, cinta terhadap dunia, maka dia akan menjadi orang mulia. Terakhir sebagai penutup, sebuah kisah ini Pak ya, kisah yang sangat menarik. Kisah menarik yang dialami atau yang sebuah kisah yang dialami oleh seorang sahabat namanya Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir. Ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Kita ambil kesimpulan bagaimana Rib'i bin Amir ini menjadi sosok yang sangat berwibawa, sangat terhormat dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab sebelum perang Qadisiyah. Maka sebelum perang Qadisiyah, Rustum, pernah dengar Pak? Rustum, pernah dengar? Komandan perang Persia, negara Persia ini. Rustum ini sebelum terjadinya perang Qadisiyah antara Persia dengan kaum muslimin, Rustum meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, komandannya Umar bin Khattab, untuk agar mengirimkan rasul atau mengirimkan utusan pada dirinya untuk bernegosiasi sebelum terjadinya perang. Maka yang pertama diutus adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah diutus setelah itu untuk bertemu dengan Rustum. Sampailah Mughirah bin Syu'bah kemudian mengatakan bahwa kami tidak menginginkan dunia, yang kami inginkan adalah akhirat. Pergilah ini. Singkat ceritanya seperti itu. Selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim kembali utusan yang kedua untuk bernegosiasi lagi. Yang diinginkan oleh Rustum. Rustum yang minta itu Rustum, bukan kaum muslimin yang datang ke sana. Rustum yang meminta untuk diutuskan untuk mereka menginginkan negosiasi. Maka diutuslah Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir, pergilah Rib'i bin Amir menuju istananya Rustum dengan menggunakan apa? Satu yang dibawa adalah sebilah pedang, tombak, kemudian bawa tameng. Dia pergi menggunakan kuda kecil. Kudanya kecil, bukan gede. Artinya apa? Orangnya sangat sederhana. Satu lagi, pakaiannya kasar. Pakaiannya tidak halus, pakaiannya tidak bagus, kasarnya biasa gitu, sangat sederhana. Sebelum kedatangan Rib'i bin Amir, Rustum ini ingin menjatuhkan harga dirinya Rib'i bin Amir ini. Dengan cara apa? Dia hiasilah ruangan yang akan didatangi oleh Rib'i bin Amir. Istananya itu dihiasi, permadaninya dihemparkan. Kemudian singgasananya dibuat berlapiskan emas. Selanjutnya tempat duduknya pun ada bantal-bantal wasaid wisadah, bantal-bantal yang dia itu jahitannya menggunakan kain sutra dan emas jahit. Luar biasa, megah luar biasa. Tujuannya apa? Agar Rib'i bin Amir ini turun harga dirinya. Harga dirinya agar turun. Tidak merasa bahwa dirinya itu kemudian istimewa gitu. Sama dengan kita, misalkan Pak, misalkan kalau jenengan dipanggil sama presiden misalkan ya, ke istana presiden di Jakarta. Pernah belum ke sana Pak? Udah pernah? Nah, sewaktu-waktu misalkan Anda didatang ke sana itu dipanggil. Dibukalah itu. Kira-kira kita datang langsung nyelonong datang gitu. Ada apa Pak gitu. Atau kita tanya ke satpamnya, Pak, tempatnya mana ya gitu. Merunduk-runduk. Atau gimana kira-kira? Langsung nyelonong atau tidak? Maka ini perhatikan Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir ketika datang masih mengendari kudanya itu sampai di depan permadaninya ini udah dihempaskan itu, kemudian beliau turun. Kudanya diikatkan di tiang yang ada di sana, sudah diikatkan, kemudian turun, tombaknya ditancapkan di permadaninya, di ujung permadani. Berdiri. Kemudian menyandar begini. Orang-orang yang melihat ya, Rustum dan tokoh-tokoh ataupun penggede-penggede yang di sana itu terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Rib'i bin Amir. Selanjutnya apa yang katakan mereka? Mereka mengatakan, serahkan senjata Anda. Serahkan senjata Anda. Apa yang katakan Rib'i? Rib'i apa yang katakan? Apakah kemudian menyerahkan senjatanya yang dibawa itu? Tidak. Rib'i bin Amir kemudian mengatakan, saya datang ke sini itu atas permintaan kalian. Beliau datang dalam keadaan bajunya kasar, kudanya nggak gede. Artinya apa kalau kuda nggak gede? Nggak terlalu mewah. Sama kayak kendaraan sekarang. Kendaraan itu semakin gede, Fortuner gede ya, semakin mewah. Tapi semakin kecil, harganya semakin murah.
Gitu kan? Betul ya Pak ya? Sama dengan dulu. Kudanya kecil itu, tapi tidak menurunkan harga dirinya, tinggi, izzatun nafasnya tinggi. Turun kemudian mengatakan, saya datang ke sini atas permintaan kalian. Kalau kalian ingin dan kalian itu membiarkan saya seperti ini, maka saya akan tetap di sini. Wa illa, kalau tidak saya pergi. Hebat, luar biasa. Selanjutnya apa yang katakan? Rasul mengatakan da'u, biarkan dia. Nah, setelah dibiarkan, selanjutnya Rasul mengatakan majabikum, apa yang kau bawa di sini? Apa yang ingin kau sampaikan? Kemudian mengatakan bahwa kami itu diutus oleh Allah dan Rasulnya untuk menyelamatkan dan membebaskan perbudakan antara manusia. Yang awalnya mereka manusia itu menyembah sesama makhluk, kita bawa, kita perbaiki agar mereka menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lain sebagainya sampai beliau mengatakan bahwa kita akan perangi sampai kita itu mendapatkan janji Allah. Rustum bertanya, apa janji Allah? Ma mau'idullah. Janji Allah adalah, kata Rabi' bin Amir Al-Ansari ini mengatakan bahwa janji Allah adalah al-jannatu, yaitu jannah, surga bagi mereka yang memerangi orang-orang yang membangkang kemudian meninggal dunia. Dan kemuliaan, kemenangan bagi mereka yang tidak meninggal dunia, mati syahid. Maka dari ucapan yang sangat lantang ini, izzatun nafasnya ini, kemudian membuat Rustum ini akhirnya apa? Mengatakan, dia menjawab, berikan kami jeda waktu beberapa hari untuk memikirkan. Tunduk Rustum, gak berani menang-menang, gak berani semenang-menang. Izzatun nafas, hebat luar biasa. Bahkan ini sempat mempengaruhi orang-orang yang hadir tatkala itu di depan Rabi' bin Amir. Ini orang macam apa? Bicaranya sangat lantang. Kata mereka, kalau kita itu terlena sedikit dengan ucapannya, kita itu bisa masuk agamanya Muhammad. Luar biasa. Buah daripada tazkiyatun nafas. Itu baru 1, 2, 3 yang kita sebutin. Masih ada banyak lagi. Karena buah daripada tazkiyatun nafas yang itu, amalan-amalan yang sudah kita bangun di atas fondasi iman dan takwa, tauhid, akan memunculkan buah-buahnya. Buah satu, manisnya iman, kemudian akan rela berkorban, kemudian akan mendapatkan izzatun nafas dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan sampaikan lagi kalau ada. Baik, barakallahu fikum, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf kalau ada yang kurang. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita akhiri Pak ya. Sudah agak siang. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir Pak, lupa. Saya lupa nih. Terakhir ya. Setelah kita mengetahui tentang tazkiyatun nafas tersebut, maka saya ingatkan yang masih ada penyakit dibersihkan, kemudian yang sudah baik dijaga. Salah satu penjagaannya adalah dengan berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala, jangan ditinggalin Pak. Jangan ditinggal. Yang satu lagi, ada lagi doa bagus lagi ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dah hafal kan Pak ya? Kayak Imam Syafi'i, sekali dengar langsung hafal gitu kan. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwaku ini ketakwaannya. Karena jiwa itu ada 2 macam, fujuruha wa taqwa. Kita minta yang takwanya. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Dan ya Allah, sucikanlah jiwaku ini. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pemilik jiwa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau kalau kita mau doa untuk keluarga kita ganti domirnya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Diamalkan Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.